Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat saham syariah pada tahun ini telah mencapai 63% di tengah pandemi COVID-19. Atas capaian tersebut, Bursa Efek Indonesia sukses meraih penghargaan International Global Islamic Finance Award 2020. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi melaporkan bahwa saham syariah pada tahun ini telah mencapai sebesar 63% di tengah pandemi. Atas capaian tersebut, pihak Bursa Efek Indonesia sukses meraih penghargaan pada ajang International Global Islamic Finance Award 2020. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham syariah tercatat sebesar 50%, volume perdagangan saham syariah sebesar 65%, frekuensi perdagangan saham syariah sebesar 68%, dan nilai transaksi perdagangan saham syariah sebesar 52% dari total perdagangan saham di lantai bursa. Inarno menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir perkembangan pasar modal syariah Indonesia masih menjadi yang paling inovatif dan satu-satunya di dunia yang memiliki produk terlengkap untuk mengintegrasikan investasi syariah di pasar modal serta filantropi Islam. Adapun kinerja pertumbuhan jumlah investor saham syariah juga tumbuh signifikan jika dilihat dari 4 tahun terakhir, di mana jumlah investor saham syariah di tanah air meningkat 536% mencapai 78.199 investor atau sekitar 5,9% dari total investor saham Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, Bapak Irwan Abdullah. Selamat pagi, Pak Irwan. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Irwan, kembali di Market Review. Satu hal yang cukup menarik tentu saja adalah mengenai Syariah Investment Week. Ini kemudian nampaknya masyarakat ataupun mungkin investor tidak sabar untuk lebih mengenal mengenai investment syariah lah ya, ataupun mungkin secara event Syariah Investment Week. Bicara mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sendiri, 8 bulan COVID-19 di Indonesia seperti apa sejauh ini, Pak Irwan? Nah, ini menarik, Mas. Ya. Saya bilang terjadi sedikit anomali, di mana terjadi di satu sisi sektor real terdampak negatif, tetapi justru investasi di pasar modal syariah tumbuh dengan konsisten. Baik dari sisi jumlah, di mana saat ini ada 80 ribuan investor syariah, itu berarti kalau dibandingkan dengan akhir tahun kemarin itu ada pertumbuhan di atas hampir 20% lah. Kemudian kita lihat dari sisi nilai transaksi, dari sisi volume transaksi, frekuensi, semuanya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Itu sepertinya ada orang mulai lebih memilih menggunakan sisa uangnya untuk investasi di saham syariah daripada untuk belanja online kayaknya nih, Mas. Baik. Ya, nampaknya orang mulai banyak melek begitu ya untuk investasi. Karena mungkin masa-masa banyak menghabiskan uang untuk belanja online dan lain sebagainya pada saat work from home, itu nampaknya sudah lewat, mungkin cukup tersadar juga sekarang kemudian sudah masuk resesi, minat investasi akhirnya naik. Pak Irwan, inovasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sendiri untuk meningkatkan minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah, apa saja? Nah, kita selalu, jadi fokus kami adalah menggarap market anak muda. Karena data menunjukkan 68% penduduk Indonesia adalah anak muda. Sehingga inovasi-inovasi yang kami lakukan, itu bagaimana agar anak muda tertarik untuk investasi. Nah, alhamdulillahnya gitu, kami mempunyai platform, sudah mengembangkan sebuah platform yang saat ini, karena justru di kondisi yang sedang pandemik ini sangat bermanfaat platform itu. Jadi platform yang berbasis online, internet, website based, yang kita gunakan sebagai tempat untuk berinteraksi atau bahasa syariahnya bersilaturahmi para calon investor dan investor. Yaitu kami mengembangkan yang kami sebut sebagai Syariah Investment Week. Gitu. Oke, nah ini mungkin yang kita kemudian ingin lebih mengenal begitu ya, dan lebih tahu lebih detail mengenai Syariah Investment Week 2020. Secara perbedaan lah dibandingkan dengan penyelenggaraan Syariah Investment Week tahun lalu, tahun ini seperti apa, Pak Irwan? Nah, tahun kemarin itu kan kita offline. Pendaftarannya sudah mulai kita gunakan platform online yang menggunakan digital payment, tetapi
kegiatan sendiri offline. Nah, offline itu kekurangannya adalah aksesnya terbatas. Jadi hanya daerah Jakarta dan sekitarnya. Gitu. Nah, sekarang alhamdulillah justru kita mengambil hikmah di kondisi pandemik ini, kita dipaksa untuk 100% online. Bukan hanya digital payment-nya, tetapi juga pelaksanaannya. Expo-nya pun harus virtual gitu. Kemudian seminarnya pun demikian. Dan termasuk konser musiknya pun demikian. Akhirnya kita package tahun ini, perbedaan yang signifikan dengan tahun sebelumnya adalah Syariah Investment Week 2020 itu 100% berbasis website. Jadi 100% virtual. Nah, keuntungannya dengan virtual, maka daya jangkaunya lebih luas. Gitu, seluruh Indonesia bisa mengakses. Betul. Tidak hanya terbatas Jakarta dan sekitarnya. Ya, tidak hanya untuk daerah-daerah yang ada di daerah-daerah utama di Indonesia itu saja, tapi sampai dengan Papua juga kemudian bisa join di sini ya. Betul. Baik, sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, Pak Irwan, saya ingin tahu sebetulnya alasan kenapa kemudian Syariah Investment Week ini diselenggarakan lagi di tahun ini. Tahun kemarin itu alhamdulillah ternyata sukses luar biasa. Target kami tercapai, di mana waktu itu yang register lebih dari 1.500 gitu. Dan akhirnya kami pikir, ini adalah acara yang tepat untuk melakukan sekaligus silaturahmi, investasi, dan juga berfilantropi. Jadi kita bikin satu package, investor bisa datang ke event ini, ke platform ini, untuk silaturahmi sesama investor syariah, kemudian juga berinvestasi karena tersedia banyak virtual booth, anggota bursa, kemudian zakat dan teman-temannya, filantropi, ada Bank RDN, kemudian ada MI syariah juga. Gitu. Sehingga selain berinvestasi juga kita beramal, karena kita menggabungkan konser amal, gitu Mas. Baik, Pak Irwan, untuk kemudian menguatkan alasan kenapa akhirnya masyarakat Indonesia harus mulai aware terhadap investasi berbasis syariah. Dilihat dari value-nya sebetulnya apa saja? Ini sekalian kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat yang sebetulnya mulai berpikir, oke, kayaknya saya tertarik deh untuk berinvestasi di instrumen berbasis syariah. Jadi gini, sekarang itu kan orang sudah mulai mencari ya, udah mencari bahwa ternyata gue ada sesuatu yang harus gue isi nih dari sisi ketenangan hidup gitu. Ya kan sekarang udah mulai tren kan, hijrah sudah mulai tren. Ada hijrah macam-macam lah, termasuk hijrah finansial. Nah, dengan konsep hijrah finansial ini, maka banyak orang akhirnya melirik. Nah, terus apa yang gue dapat? Apakah dengan di syariah itu akan untung? Jelas. Karena dalam kaidah fikih pun disebutkan bahwa kalau kita mau berinvestasi, itu kita harus cari untung. Tetapi ada tambahan lain, yaitu tenang, berkah. Gitu. Maka di masyarakat, di investor syariah itu ada sebuah sebutan, investasi syariah dapat cuan, dapat pahala, katanya gitu. Oke, jadi semuanya dapat ya, Pak Irwan ya? Iya, insya Allah. Baik, Pak Irwan, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan Pak Pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di segmen terakhir di Market Review dan masih berbincang bersama Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, Bapak Irwan Abdullah. Pak Irwan, tentunya setiap tahunnya penyelenggaraan Syariah Investment Week ini punya temanya tersendiri lah. Nah, untuk tahun 2020 ini seperti apa temanya? Nah, ini juga menjadi salah satu pembeda ya, bahwa kalau offline kan cuma 3 hari. Nah, karena online kita bikin benar-benar the whole week, seminggu penuh. Gitu. Karena seminggu penuh, maka temanya kita bikin tematik. Setiap hari ada tema khusus. Sehingga peserta itu nggak bosan gitu. Tema hari pertama misalnya kita melihat pasar modal syariah dan hubungannya dengan perekonomian. Kita undang profesor-profesor untuk membahas hal tersebut. Tema hari kedua misalnya kita membahas tentang investasi syariah itu menenangkan.
Sehingga kita undang juga para pembicara yang berhubungan dengan terkait hal tersebut. Hari ketiga kita punya tema memiliki perusahaan. Nah, bagaimana berinvestasi sehingga akan kita dapat keuntungan dari saham syariah itu. Kemudian hari keempat ada tema uang bekerja untuk kita. Hari kelima kita mengikuti jejak Rasul. Terakhir kita close dengan tema kaya harta kaya amal. Karena pada hari terakhir ada konser amal. Jadi kita tematik. Setiap hari ada story-nya, setiap hari ada narasumbernya. Dan kita combine narasumbernya. Ada profesor-profesor akademis yang luar biasa di bidangnya, ada investor milenial, ada financial planner, gitu, ada influencer, dan ada juga ustadz-ustadz dari Dewan Syariah Nasional, komplit. Kita di package yang luar biasa. Jadi ini adalah one stop source untuk masyarakat yang ingin mengetahui apa saja mengenai investasi syariah ya Pak Irwan ya? Betul Baik, sekali. dan secara tema juga setiap hari akan berbeda-beda. Ini sangat-sangat menarik. Oke, Pak Irwan, pada saat pandemi COVID-19 banyak kemudian event-event virtual ataupun mungkin event-event digital yang diselenggarakan. Apa sih yang kemudian membedakan secara Investment Week 2020 dengan mungkin event-event virtual lainnya ataupun mungkin event-event digital lainnya? Iya, yang paling dekat deh, misalnya ada ISEF kan kemarin gitu. Apa bedanya? Kita benar-benar totally satu. Kita benar-benar khusus untuk investor saham syariah atau investor syariah di pasar modal. Jadi setiap peserta yang akan ikut acara ini itu harus terregister dan harus bayar 100.000. Loh, kok bayar Pak? Kan biasanya gitu nanya nih. Itu sebenarnya bayar bukan buat kita, tapi buat mereka juga. Kalau mereka adalah investor syariah, maka uang 100.000-nya akan di top up, nambah dana. Gitu. Kalau mereka belum jadi investor, maka uang 100.000-nya akan jadi modal awal investasi. 100.000 persis. Kemudian nanti bisa milih perusahaan efek syariahnya mana saja. Kebetulan ada 12 yang ikut. Nah, jika nanti masuk, kita sediakan juga booth dari teman-teman MI Syariah. Sehingga kalau ada dia niat untuk variasi investasi, selain saham syariah, juga ada MI Syariah. Kemudian kalau dia juga ingin beramal, ada booth dari teman-teman dari zakat, gitu, infak, wakaf, ada, silakan. Jadi benar-benar kita limited karena memang tugasnya bedanya adalah kita silaturahmi, sehingga tidak open for public, kecuali hari pertama dan hari terakhir, baru bisa lihat. Gitu. Itu yang paling membedakan signifikan. Kita memang tidak mau menggrab terlalu besar karena ini adalah untuk mensilaturahmi dan mendekatkan para pelaku pasar dan investor syariahnya. Baik, Pak Irwan, tujuan dan juga harapan di acara Syariah Investment Week kali ini. Oh ya, untuk tanggalnya dari tanggal 19 sampai dengan? Dari tanggal 16, Senin 16, depan. baik. 16 sampai dengan? Sampai 21 November. 21 November 2020. Iya. Oke, ini pastikan Anda kemudian mencatat tanggalnya ya, atau mungkin masukin ke agenda untuk kemudian dapat join di Syariah Investment Week. Oke, Pak Irwan, tujuan dan juga harapan dari Syariah Investment Week ini? Nah, kami membuat platform ini, membuat event ini adalah tujuannya tadi. Sebenarnya ada 3. Kita ingin meningkatkan silaturahim antar investor syariah dengan komunitas, kan banyak komunitas tuh, dan pelaku pasar dengan perusahaan efek, gitu, dengan MI dan teman-temannya. Kita juga ingin pada saat yang bersamaan para investor itu terupgrade ilmunya, sehingga mereka bisa mendengarkan sharing ilmu dari berbagai macam. Jadi kemampuan investasinya meningkat, baik secara fikihnya maupun secara analisisnya. Dan yang terakhir, kami ingin para investor itu ingat bahwa yang namanya investasi itu bukan hanya di dunia, ada akhirat juga. Sehingga kami ajak mereka untuk beramal. Gitu. Dan karena anak muda, ya kita sediakan juga musiknya, biar mereka juga merasa comfort, nyaman gitu dengan event. Itu tujuan goals akhirnya. Itu tadi, cuan dan pahala, Pak. Baik, iya Pak Irwan tadi sempat disampaikan untuk kemudian ikut acara ini ada Rp100.000 yang kemudian ini dibayarkan pada saat pendaftaran begitu ya. Syarat-syarat apa lagi yang harus dipenuhi lah oleh masyarakat yang ingin join di Syariah Investment Week ini?
Jadi sebenarnya nggak ada syarat lain-lain, maka teman-teman siapapun yang ingin join, maka dia harus datang masuk ke website kami, yaitu syariahinvestmentweek.com, atau pengen tahu informasi lainnya silakan lihat cek di IG IDX Islami atau IG Syariah Investment Week gitu. Nah, ada formulir, nanti tinggal isi aja, udah. Kemudian transfer, setelah transfer nanti uangnya balikin lagi. Gitu. Ini sesimpel itu. Baik, sesimpel itu dan juga akan ada rangkaian acara yang sangat-sangat menarik untuk Anda silakan join di Syariah Investment Week yang akan diselenggarakan tanggal 16 sampai dengan 21 November 2020. Pak Irwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review untuk menyampaikan event yang sangat-sangat menarik ini dan tentu saja jadi referensi untuk pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Pak Irwan, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan tadi dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.